warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar kalian? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Wah, saat ini kami berada di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di Kampung Nelayan. Lihat, aku berada di tengah laut. Walaupun agak goyang-goyang. Walaupun agak goyang-goyang, tapi di sini asik banget karena angin dan suasananya tenang ya. Nah, kita ngapain di sini? Kita meliput tentang air bersih. Nah, kalian ketahui bahwa masyarakat di sini itu kesusahan ataupun kesulitan dengan yang namanya air bersih. Dan ada bantuan dari beberapa perusahaan melalui Khadijah Saraswati Indonesia untuk memberikan air bersih untuk masyarakat sekitarnya. Nah, seperti apa liputan kita? Saksikan di channel kita. Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara sangat membutuhkan air bersih. Selama ini, masyarakat harus membeli air bersih kepada warga lain yang memiliki sumur bor. Umumnya, air bersih tersebut dibeli dengan harga Rp5.000 per galon. Hingga saat ini sudah ada beberapa lembaga seperti pemerintahan dan badan amal untuk masyarakat yang menyumbangkan pembuatan sumur bor. Tetapi karena tidak dikelola dan diperhatikan, akhirnya sumur bor tersebut menjadi milik pribadi. Kini KSI, yaitu Khadijah Saraswati Indonesia, bekerjasama dengan berbagai perusahaan hadir di Medan Belawan untuk membangun sumur bor dan memberikan air bersih kepada warga Medan Belawan. Tentu saja KSI bertekad untuk tetap memaintain pembuatan dan pengelolaan sumur bor tersebut. Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan ini masyarakatnya mendapatkan kemudahan berupa air bersih. Nah, bagaimana sebelum mereka mendapatkan bantuan dari Khadijah Saraswati Indonesia berupa air bersih. Nah, kita mau tahu seperti apa kehidupan mereka sebelum mendapatkan bantuan air bersih ini. Dan saat ini bersamaku ada Ibu Putri. Buatlah, kan orang Medan. Ibu Putri. Oke, Ibu Putri. Ibu Putri, sebelum dapat air bersih dari KSI, sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan air bersihnya? Sebelumnya kami nyelang satu. Nyelang itu apa? Ngambil air sama orang lain. Beli air lah gitu. Beli air. 5.000 dia per 30 menit. 5.000 per 30 menit. Jadi biasanya Ibu itu membutuhkan berapa menit? Berapa lama untuk ngisi ulang aja? Iya, Ya kalau misalnya tiap hari mauan untuk ngisi balik aja. Kok satu hari itu berapa kali ngisi? Satu kali aja, karena kan cuma 3 orang kami di dalam rumah. Untuk itu sekalian untuk masak, untuk mandi dan nyuci. Untuk sholat. Itu semua di situ. 30 menit. Berarti kalau 5.000 dikali 3 150 juga ya? 150.000 juga per bulannya ya untuk air bersih aja. Oke. Nah, sekarang sudah dapat air bantuan dari KSI, berarti 105.000-nya itu kemana? Tabung lah. Tabung beli skincare. Oh, beli skincare. Ya Allah, ingat itu ya, skincare katanya. Ya membantu lah. Membantu. Jadi sekarang 150.000-nya itu bisa dialihkan untuk apa, Ibu? Bisa untuk istilahnya untuk tabungan juga, ya untuk jajan-jajan lah. Karena kan istilahnya kalau di sini kan kita terbantunya dari yang 5.000 kita ngasihnya cuma 1.000 kan. Oh, sekarang udah 1.000, cuma 1.000 ya. Jadi 4.000 ya lagi kan istilahnya bisa kita untuk jajan atau kita untuk tabung 2.000 per hari. Oke. Nah, kalau Ibu bagaimana? Ibu siapa? Bu Rini. Oke, Bu Rini. Yang paling glowing dianya. Dia paling glowing ini. Lihat tuh wajahnya kemerah-merahan. Nggak panas. Ini dampak skincare. Dampak belum mandi. Nah, kalau Ibu gimana? Setelah mendapatkan bantuan dari air bersih dari KSI ini? Ya terbantu lah dari segi ininya lah. Biasa kita bayar per bulan berapa, ini dah ringan. Ibarat bisa dah enak lah udah. Udah enak ya? Enak. Terbantu lah sedikit untuk uang bulanan tadi. Kalau seandainya nyelang berarti kita yang menyediakan selangnya? Orang itu menyediakan, kita hanya ngasih duit aja. Pokoknya per hari 5.000.
Nih selangnya dari orang itu. Kita tinggal di rumah ini, tinggal nunggu air tadi. Oh, kayak gitu. Pak, ini bermasalah nggak sih Pak dengan orang yang biasanya nyelam? Enggak, mereka sudah ikhlas. Ikhlas lah, mau cuma lagi dia. Mau nggak ikhlas, namanya di rumah ini ya kan. Tapi nggak ada masalah kok. Heeh. Tapi terus apa nggak ada ya, nggak ada masalah ya sama tukang air ya kan. Yang pasti nggak ada ini kan. Berarti orang KSI-nya juga melakukan pendekatan berarti ke merekanya bahwa ini juga untuk maslahat umat gitu. Jadi kalau kakak 4.000-nya itu emang untuk skincare. Tabung lah untuk simpanan. Mau beli apa kakak rupanya? Mau beli apa? Untuk keperluan mendadak, nggak ada duit bisa diambil duitnya. Ya kan betul yang campur kan? Kan mamanya banyak ada ini. Barang sekolah, jajan anak sekolah. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Asnaf, Kak Putri, Ibu. Terima kasih banyak. Semoga benar-benar membantu ya air bersih dari KSI-nya. Kakak yang ngomong ya, bukan aku. Kakak yang diingat, aku mah enggak. Ya, jadi kan Jul, ini air pertama yang kita bikin di sini tahun lalu. Tapi ini yang paling mahal dan yang paling ribet karena ini adalah lubang ketiga yang sukses. Jadi lubang pertama tuh ada di sini. Ini lubang pertama. Ini lubang pertama. Terus ini lubang kedua. Nah, ini kuning. Ini kuning. Ini masih kuning juga. Terus akhirnya kita bikin lubang ketiga. Jadi ya biayanya lumayan lah. Bisa dapat 3 sumur bor sebenarnya, tapi kita bikinnya jadi 1. Jadi yang lubang yang ketiga yang berhasil dan mungkin karena ini percobaan kali Kak, maka tuh karena yang pertama jadi kayak kesannya percobaan jadi kayaknya agak ribet gitu atau gimana? Enggak tahu deh, tapi mungkin iya ya, tapi kita enggak sih ikhlas-ikhlas aja waktu bikin gitu. Jadi pertamanya bersih, kemudian 2 minggu kemudian Bu airnya kuning gitu loh. Ditunggu sampai 1 bulan ternyata nggak berkurang kuningnya, bikin lubang kedua. Lubang kedua enggak sampai 2 minggu, ternyata lebih kuning dari lubang pertama gitu loh. Nah, terus akhirnya udah deh kita ini yang terakhir nih kalau memang masih kuning juga berarti memang gak ridho di sini, kita pindah ke tempat lain. Udah diancam baru airnya bersih Haus gitu. ya, haus keren ya. Ternyata dia harus diancam Harus dulu diancam ya. dulu. Oke, baik kita ke selanjutnya kita ke ini ya Kak, ke apa? Ujung Tanjung. Ujung Tanjung. Oke, yuk ikutin kita. Ada. Saat ini aku bersama dengan Dewi Nata Diningrat dan dia adalah foundernya Khadijah Saraswati Indonesia. Ini. Dia lagi heboh berhandphone pria. Mau dimatiin dulu? Enggak usah sih, handphoneku aja hidup. Masa handphone nggak mati. Pasti lebih banyak orang yang ngubungin kakak kan daripada aku. Minta air bersih. Dan tadi kan kita sudah di di Kelurahan Medan Belawan 1. Ini juga Kelurahan Medan Belawan 1. Ini Belawan Bahagia. Belawan Bahagia. Pantas ibu cantik banget, rupanya hidupnya bahagia. Cici. Nah, kita kan nanya sama Kak Dewi, kenapa sih Kak Dewi itu memilih untuk membangun fasilitas air bersih itu di kelurahan ini, kelurahan yang sana, kelurahan yang situ, ya kan? Oke, Kak Wi, bisa diceritain nggak sih KSI itu apa? KSI itu Khadijah Saraswati Indonesia. Ya, everybody knows kalau kepanjangannya, maksud aku tuh dia itu apakah bergerak dalam bidang apakah? KSI itu konsentrasinya di sosial dan lingkungan. Jadi lebih ke humanity dan masyarakat marginal gitu. Kalau sosialnya lebih ke humanity, aku lebih fokus ke masyarakat marginal. Ya, apakah itu UMKM-nya, apakah itu
kesejahteraan masyarakatnya. Jadi memang lebih ke situ, bantuan sekolah atau apapun, jembatan, pemukiman. Nah kalau lingkungan tuh sampai saat ini sih baru 2, kita konsentrasi di persampahan dan di penanaman pohon. Dan di penanaman pohon kita tidak hanya menanam tetapi juga kita menumbuhkan. Ya. Jadi memang oksigen itu Ya. terus bertambah ya. Ya. Dan banjir berkurang. Insya Allah. Asal sampahnya dijaga. Nah, ini kan kita tadi udah jalan-jalan nih di kawasan Medan Belawan. Jadi ada beberapa titik itu yang sudah dibangun sama KSI, itu fasilitas air bersih. Nah, sepertinya Kakak sudah konsen ke air bersih kah atau bagaimana ini? Karena ternyata di Belawan air bersih itu kayak berlian ya, kayak emas gitu loh. Tadinya juga kirain kan air bersih itu yang kayak di Jawa-Jawa cuman air bersih komunal biasa. Tapi ketika kita coba satu, itu sampai datang ke kita ada yang sampai nangis, sampai segala macam. Nah, di situ akhirnya kita pikir udah deh, ternyata Belawan ini memang butuh banget air bersih gitu. Di sini aja saya udah ditagih lagi sama ibu-ibu satu lagi di belakang. Ya Bu ya. Jadi kita selama pokoknya kan kita ini kasihnya gratis. Kita kasih gratis, kebetulan kan ada yang support kita juga alhamdulillah. Dan kalau kita namanya tuh Sahabat Saraswati. Sahabat Saraswati itu bisa perorangan, juga bisa corporate, jadi siapa aja. Nah, air bersih yang kita bikin kita nggak lihat di mana kalau memang mereka butuh, dan saya rada-rada galak kalau memang butuh, pengelolanya bagus, karena ini gratis. Yang tidak gratis itu cuman listriknya saja gitu loh. Karena mereka ini kadang-kadang tuh sampai utang, sampai apa hanya untuk dapat air bersih. Secara kita tuh suka matiin keran apa segala macam gitu. Nah, jadi kalau kan pada umumnya gini, kita hanya ngebangun. Pada umumnya nih ya, kalau program-program CSR, kok sekarang sih nggak ada lagi CSR ya. TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan itu sekarang bahasanya. Nah, kalau pada umumnya itu kan TJSL sudah dibangun, maintenance-nya nggak ada. Nah, itu dibiarin aja. Lu masyarakat mandiri dah gitu kan, nggak ada lagi tanggung jawab dari si pemberi TJSL, corporate-nya atau siapa lah gitu kan. Nah kalau sistemnya di KSI ini bagaimana? Kalau di KSI karena memang jalan-jalannya masih di sini, jadi kadang-kadang tuh by feeling aja. Kalau feelingnya nggak enak, ya kita kesini deh, atau kita pas lagi lewat. Kayak tadi kan Juli ikut ya, ada satu accident juga gitu loh. Jadi kitanya juga surprise, oh kok begini gitu loh. Dan saya lumayan galak kalau memang ada satu kecamatan, satu kelurahan di sini baru saja saya copot gitu. Kenapa saya copot? Karena saya anggap tidak efektif. Mending saya nggak apa-apa rugi ngebor. Ngebor di Belawan mahal loh. Mahal. 16 sampai 17 pipa. Kebayang dong harganya berapa. Nah, saya nggak apa-apa rugi di pengeboran, tetapi kan saya bisa ngambil mesin, menara sama apanya tuh torennya untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi kayaknya lebih bahagia di situ aja gitu loh. Jadi ada nggak sih yang Kakak terapkan ke masyarakat yang sudah memiliki fasilitas itu kepada masyarakatnya itu? Ini kalian harus seperti ini nih. Kalian harus seperti ini. Pasti harus ada. Jadi biasanya kita memberi satu tanggung jawab. Ini mau di mana kita pasang. Nah, setelah dipasang, dia harus ngapain aja. Yang penting kan semua yang kita kasih itu kan harus di maintain, harus di segala macam, kayak tangki airnya harus dibersihkan, terus bagaimana token itu jangan sampai mati. Nah, itu kami memberikan masyarakat untuk kayak mereka diskusi sendiri deh, mereka mampunya seperti apa. Jadi setelah itu dikelola, siapa yang mengelola? Nah, itu beda-beda. Kalau kayak tadi kita pergi di Gudang Arang, pengelolanya adalah Masyarakat Peduli Lingkungan atau MPL. Tadi kan Juli udah ketemu gitu loh. Nah, kalau di sini pengelolanya langsung nanti ada ibunya tuh, ada ibu yang punya rumah. Nah, kayak yang tadi di Ujung Tanjung, kalau di Uni Kampung itu yang dibawa pakai pling. Jadi kalau saya sih siapa yang bersedia, karena ini kan untuk kemaslahatan umat, bisa dipakai, tapi harus ada yang bertanggung jawab gitu. Nah, biasanya kita memberikan misalnya kayak di Kampung Kolam ini mereka mampunya bayarnya per hari. Ya silakan, tapi per hari ya, bukan per jam. Kalau di Gudang Arang mereka bilang nggak apa-apa Bu, kami per bulan aja, karena per bulan setelah dihitung lebih murah daripada per hari. Silahkan gitu loh. Yang penting airnya tidak boleh dijual, tapi uang yang dikumpulkan hanya untuk membayar token saja. Sama gitu. Perawatan itu ya. Ya, nah biasanya si pemilik rumah yang kita titipkan mesin, mereka free, karena kan mereka harus menjaga segala macam. Apalagi kan di sini rawan maling ya, gitu. Banget, rawan maling. BTW anyway,
yang punya warung ini ya kan, dari tadi nengok kita. Padahal tadi kita ada bilang mau tempe, mau pisang goreng Tempenya gitu kan. habis. Jadi Gimana jadi kalau gimana? ibunya ke sini? Mau mendengar juga, mana tahu kamu mau masuk juga. Ya udah ibu di sini, sini Bu, ayo. Nah ini Gorengan kami mana? Ambil piring deh. Aku air putih hangat boleh? Ya boleh. Itu. Roll, air hijau, apa sih namanya ini? air hijau tuh air apa? Kayaknya gara-gara air bersih wanita-wanita jadi pada cantik-cantik ya. Tadi juga di sana beli skincare karena katanya udah nggak perlu beli air isi ulang lagi karena airnya nggak bau. Terus mereka 1 bulan itu bisa sampai 15 galon, 15 kali 5.000, 75.000 kan. Terus udah gitu 1 hari dulu mereka itu bayar per jam berapa Bang? 10.000 ya? Ya. Nah sekarang 1 bulan mereka bayar 30.000, udah nggak usah beli air isi galon, jadi makanya bisa beli skincare. Bisa 40.000 di skincare. Ini dampak mau jelang Lebaran. Iya. Puasa aja belum, woy. Kita tanya nih ya, udah puasa ganti nggak sih? Ganti. Ah. Belum ada. Jujur aja. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku suka tempenya, tapi hari ini nggak ada tempe. Bu. Oke. Untuk di Medan Belawan ini untuk fasilitas air bersih sudah berapa sih yang dibangun sama KSI? Berapa ya? 10 ya? 10 ya. Udah 10. Ada niat mau nambah atau gimana? Ada. Pasti. Pasti. Itu rencana di belakang lagi ya Bu. Udah ada langsung request. Udah. Udah request. Mereka setia kawan loh. Jadi mereka ini nggak mau bahagia sendiri. Itu Itu luar biasa. Menderita di atas orang lain. Iya, jadi mereka bilang Bu, jangan kami enak di sini dapat air, tapi di belakang enggak. Dia bilang gitu. Makanya mau nangis juga sih dengernya, luar biasa. keren banget sih si Ibu. Tuh, susah air. Ibu pindah ke sini. Kalau sini rusak. Mau gimana lagi mau? Ibu apalagi Lebaran. Kadang-kadang sampai jam 2, ngambil jam 3 malam. Jalan gitu. Airnya rebutan lah, giliran kayak ambil kupon beras. Nanti kami nyelang sampai jam 2, jam 1. Namanya Lebaran tahan lah, pagi ya perlu air. Famili nanti datang, mau kencing apa. Itu pasang besar. Kalau nggak ada air, sini tuh aja boy. Sulit kami air. Halo Ben. Iya, saya lagi dalam perawatan. Tapi mereka serius loh, mereka sekarang hemat. Jadi teringatnya gini, dengan adanya fasilitas air yang dibangun sama KSI itu ke ibunya itu apa? Ya syukur alhamdulillah sekali kami nggak berebutan air. Nggak rebutan air lagi ya? Kapan mau nyelang hidup? Ya. Karena per hari ya Bu ya? Bayarnya per hari 5.000. Nah, Nggak kalau boleh utang. nggak boleh utang. Iya. Itu salah satu peraturan yang saya bikin. Ibu ini Jadi bilang tidak boleh utang. Kalau udah utang sekali nanti akan terus-terusan utang. Akhirnya kan menjadi seterusnya nanti mau utang iya, terus. utang terus. Jadi nanti Jadi begitu yang mau punya bayar rumah besar. gimana mau bayar di token. Untuk Tuh. makan aja pun cakapnya sekarang sulit Bu. Iya, nelayan lagi susah ya Bu ya. Lain lagi angin koncang. Angin koncang. Nah. Kayak gitu lagunya. Ya. Kayak mana? Ke laut angin pun koncang. Ke timur ditekan barat daya. Nah, bahasa Melayu ya? Iya. Ibu orang Melayu? Campur mama Jawa. Bapaknya orang Sado. Nah, kalau Ibu sendiri penggunaannya gimana? Karena udah ada air bersih ini. Ya udah biasa-biasa aja. Mandi bisa Biasanya sepuas. mandi 4 gayung, 5 gayung, sekarang 8 gayung, 7 gayung. Makanya mukanya sekarang kinclong. Makanya agak glowing Bu. Jadi dia harus kena air sedikit, jadi nggak kering-kering kali wajahnya. Terus airnya bersih nggak asin ya Bu ya? Nggak asin. Tapi pakai perasaan juga lah. Mentang 5.000 nggak lagi itu juga Bu. Bagi-bagi lah airnya. Mereka berbagi sedih waktu. sama kawan-kawannya. Berbagi waktu. Kalau udah hujan Bu, lebih lama lagi kami nyelang. Dapat air hujan dari atas. Ini untuk satu Belum bisa apa sih ngomong. namanya? Satu blong. Satu blong. Satu tangki. Satu tangki itu biasanya untuk berapa kepala keluarga?
Untuk berapa rumah Kalau tangga? 2 nggak sampai tuh Bu, nggak cukup. Kecil itu dalam. Paling kuat 2. Enggak juga lah Bu, itu kan 1 ton airnya. Udah saya tes kemarin Bu, penuh melimpah. Nyelang 1 orang ibu itu, udah habis mati dia. Berarti Karena udah ibu pernah saya tes gitu. karena berarti ibunya banyak pakai air. Kan saya coba Bu Kalau ya kan. dia kalau orang nyelam mesti Ada hidup mesin hidup dari atas Bu. Karena Dari belum tempat, ada iya. otomatisnya. Belum Karena ada kan otomatis. kemarin saya isi dulu penuh gitu kan orang nyelang 1 dulu, jadi nggak kami hidupkan dulu mesin Bu, kita tes dulu masuk air dari situ gitu. Ternyata ibu tuh masih kurang juga air itu, pasal kami hidupkan mesin, berarti kan nggak cukup. Ibu, sampahnya jangan buang ke situ. Jadi buang kemana ibu di sini? Cari plastik tong sampah. Nanti kan kalau banjir airnya naik Bersih lagi. loh Bu. Kalau banjir Kalau sini banjir airnya nggak, sampahnya nggak ada. bersih. Hanyut ke laut. Karena udah kami usir, jangan kesini banyak. Enggak memang jadi Bersih. karena posisi di sini gitu Bu. Sama juga Sampah lebih banyak membuang. lebih bertumpuk. Banyak juga Bu kita buang ke Begitu Sini datang bersih. begitu hanyut dia Bu. Bersih. Nanti ngomong sama Pak Camat, minta ada apa? Saluran sampah. Iya, sampahnya tetap harus diiniin. Kak Wi, kayak seperti yang kita di Belawan 1 tadi ya kan? Di Belawan 1, yang di Kelurahan Belawan 1 tadi maksud aku, 1 tangki itu kan ada untuk beberapa, maksudnya pipanya itu bisa ke beberapa keluarga, kepala Ini Itu 2. ini bukan, ini otomatisnya belum hidup. Nanti kalau udah hidup nanti harusnya nggak kayak gini. Iya. Jadi begitu dia kosong, airnya langsung isi. Jadi ibunya nggak perlu on off mesin. Kemarin kenapa belum dipasang? Karena itu ya Bu, belum tahu mesinnya dipasang Iya. di mana gitu loh. Jadi Tapi kan nggak baru- apa-apa. Nanti saya suruh Rian pasang. Itu maksudnya gini, boleh nggak misalkan nih si ibu nih yang jadi maintenance, yang bertanggung jawab nih sama si tangki itu kan, Iya, anak sama si saya. mesin kan si ibu nih. Boleh nggak sih misalnya ada kepala keluarga yang lain nih, rumah tangga yang lain nih datang mau ngambil Orang air pemancar ya gitu. suruh. Nggak apa-apa Boleh loh, Nggak Bu. apa-apa boleh. Asal tadi bayar itu 1 harinya Enggak, kalau 5.000. untuk minum pun nggak apa-apa loh Bu. 1 jerigen 2 jerigen saya ikhlas. Oh iya dikasih karena ada keran di situ. Keren banget sih si Nggak ibu. masalah kan. Kemarin tuh orang jatuh pesta jatuh kan Bu. Dari sini ini banget jatuh sama kayak keretanya. Saya langsung Ada sana. Nina. Iya. Karena pas ketepatan hari kita pun hidup Bu, kan nggak salah. Ayo Bu, sini cuci kereta. Loh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Baik Iya. kali Bu, ini nggak apa-apa. Yang penting doakan aja hari ini lancar saya Iya, bilang. amin, Jadi kan amin. bisa bersama. Nah kalau Bu, itu ya aku udah ngasih keleluasaan ke itu. Yang penting begitu tanggung amal jawab ngasih ya. itu saya lakukan. Tanya ibu ini yang Jadi kan- jatuh kereta. jadi yang kemana dapat tuh, pahala kan bukan cuma saya, ibu Sama-sama juga kan. dapat Iya, kan. amin. Iya. Kita dapat juga dong ya Iya solusinya. dapat loh. Kan kita mengapa? Mengarahkan Ya. juga. Ibu dapat tempat duduk di kafe rumah. Di kafe remang-remang. Nama jeblemen jalik ya Allah. Aku nggak pernah kayak gitu. Tapi kafe Ini remang-remang kan kafe enggak ya? rumah-rumahnya. Ini loh. Oh gitu. Iya, karena malam dia redup, nggak pernah terang. Orang nggak ada lampunya. Bukan di Jam 9 KND. jam 8 udah mati kan ibu Apa ini. itu? Udah tutup. Oh Jadi dia nggak gitu. pernah terang loh Bu. Kami nggak suka Itulah saya terang-terang. bikin. Kenapa? Wajah kami tengok orang. Tapi kan sekarang udah glowing. Iya, baru-baru 6 hari. Udah ada 12 tahun. Biasanya agak gosong. Jadi sekarang udah bisa pakai bedak dingin ya, nggak takut Enggak. bersihin Karena air mandi ya. pun udah banyak sekarang. Tuh kamar di depan. Delapan gayung nggak ada ya kan Bu? Delapan gayung. Biasa 4 kayu. Minum Bu. Jadi, nah Kak Wi, ini kan berarti untuk saat ini kakak masih konsennya itu ke air bersih ke Iya, iya, masyarakat. kayaknya karena mereka memang butuh banget. Betul-betul sih. Saya nggak sayang. Nah Om, ambil Om. Aduh. Inilah Bu. Alah sayang anak Om. Ya, ini kan rencana kita tetap konsennya itu ke Ini ke mau air es bersih. lengkong ini, es Cincau. cincau. Ke Kesisa aku. air bersih. Tarikkan dulu. Jadi Nah, kalau bikin ada berapa lokasi sih target si kakak? Kalau berapa target sih, insya Allah kan saya sekarang sedang berbisnis sama Allah. Jadi biasanya mintanya sama Allah, nanti seberapa yang Allah kasih itu yang aku kerjain. Karena nggak berani janji juga. Nanti janjinya mau pasang ternyata Secara tahun depan udah pemilu ya kan? iya. Oh, pilih saya jadi presiden ya. doakan. Ayo, aku mau jadi presiden. Nah, Amin, amin. bener pilih ya. Amin. Saya nggak bayarnya pakai beras loh. Iya. Nah, Saya pakai air bersih. ini yang mau nyalek, yang mau jadi wali kota, yang mau jadi bupati, yang mau jadi presiden, ayo belajar sama saya atau saya jadi tim sesnya. Jadi nggak perlu lagi sekarang sembako, bangun air bersih di sini. Mereka butuh banyak.
Jadi kakak nggak ada target, tapi seberapa yang dapat saja. Iya, seberapa yang dapat. Tapi kok udah ada punya target nggak sih tempatnya itu di mana dan apakah harus hanya di Medan Belawan? Kebetulan yang butuh air bersih itu memang Medan Belawan. Iya. Luar biasa Medan Belawan butuh banget. Jadi mungkin saya sama menteri atau sama wali kota lebih tahu saya daerah pelosok-pelosok. Ini diedit nggak ya? Yang jelajah ya Nggak Bu. ada editan lagi ya. Jelajah ya. Cuma saya editan. Biarin aja kita. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. apa-apa. Aku Bu, nggak minum apa-apa. Bu. Oh, bagus. Nah, kalau maksudnya gini, kan kakak lebih concernnya itu sekarang ke Bu. Medan Utara ya. Saya kan di syuting. Malu juga saya pakai sedotan, Bu. Karena sampah, Bu, diet sampah. Kan kakak seberapanya aja yang dapat, tapi tetap concernnya itu di Medan Belawan. Tapi kakak pernah cari tahu nggak sih kenapa di Medan Belawan itu, maksudnya kan logikanya berdekatan dengan laut. Seharusnya gampang dong dengan yang namanya air bersih gitu kan. Karena Logikanya. masyarakat Betul itu. Lagian Bu, kalau biaya air bersih di sini kan memang lebih mahal. Iya. Kalau mau ngebor kita kalau misalnya 1 pipa 2 pipa dapat air yang ini lah Bu. Iya. Asin. secara ini sampai 16-17 pipa. Seperti itu. Jadi bayangin, ya sampai 15 jutaan. Ah. Nah, pernah cari tahu nggak kenapa pemerintah itu nggak concern ke, maksudnya untuk fasilitasi masyarakatnya, pernah nyari tahu nggak sih yang seperti itu? Saya nggak mau nyari tahu dan nggak mau tahu, karena buat saya Ember botol ya. berbuat aja dulu mereka butuhnya apa. Jadi apa yang ada di depan mata itu aja dikerjakan. Ya, seperti Nanti itu. kalau sibuk mencari tahu nggak dikerjakan gitu loh. Karena udah tahu. Nah. Dan kita nggak butuh anggaran tahun ini kita bikin, tahun depan keluar anggaran nggak. Iya. Jadi kalau aku ada uang pagi ya siang aku bangun gitu loh. Nggak butuh bikin rancangannya tahun ini. Mereka udah keburu mati baru airnya dibangun tahun depan gitu. Nah kita nggak butuh kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, satu tangki itu pembangunannya membutuhkan dana berapa sih? Tergantung wilayah. Kalau dia kayak tadi Gudang Arang sampai 3 kali pengeboran itu hampir 50 juta. Jadi bayangin 3 kali 15 tambah menara. Jadi yang nggak pindah tadi cuma menaranya aja, tapi airnya air ketiga baru kita dapat air yang bersih kayak tadi yang kita minum gitu loh. Kalau di sini ini sih nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Di sini agak ribet kemarin pembangunan. Jadi saya agak galak di sini, marah-marah ya Bu ya gitu. Nah, kalau yang paling Tunggu. Kalian takut kalau dia marah? Enggak, biasa aja. Karena kami pun kayak gitu juga. Ternyata aku dong yang paling baik di antara kalian semua. Tapi kemarin saya mau tarik loh airnya, ada yang bilang Bu jangan ditarik lah Bu airnya Iyalah, Bu. masa air yang ditarik. Nanti kan nggak glowing isi kakak mah. Nggak jadi, Oh, iya, ternyata ibu-ibunya bertanggung jawab. Nah, kalau di Sicanang murah. Sicanang itu kan dia tidak ada air ya di darat, jadi saya cuma pakai menara air yang udah jadi aja gitu loh. Itu murah. Kalau yang ngebor semuanya yang bikin mahal itu adalah menaranya. Kalau di sini kan karena ada air. Nah, Ujung Tanjung tuh paling mahal. Ujung Tanjung Belawan 1 tuh mahal karena memang di atas air. Kalau di sini dia kalau ada banjir baru ada air. Kalau di Sicanang emang nggak ada air sama sekali. Jadi memang beda-beda. Aku subsidi silang aja lah. Jadi di sini 50, mungkin di sini 30 kayak gitu. Nah, kalau untuk kakak mendapatkan dana itu seperti apa? Kerja aja dulu. Terus nanti biasanya Bang Soha tuh suka bikin video-video. Kalau aku mah cuma upload aja. Nah, biasanya nanti ada manusia yang berhati emas gitu. Mereka menghubungi kita. Terus kalau sekarang Belawan aku banyak dibantu sama Pelindo. Pelindo tuh luar biasa gitu loh. Jadi mereka tahu kebutuhannya. Kebetulan memang relate ya programnya KSI dengan program TJSL-nya mereka. Jadi mereka banyak bantu sih. Jadi dari 10 4 kami, 6 mereka. Keren. Ya. 6 itu yang satu yang 3 kali bor. Itu berarti 6 yang 2 tuh saya bor, yang satu dia Pelindo yang bor. Jadi totalnya 12 sebenarnya. 12 Karena kan ya? yang tadi yang satu tempat itu harusnya bisa sampai 3 tempat, tapi karena memang airnya tadi dibilang itu udah 16 pipa aja masih kuning. Jadi yang di Gudang Arang itu lebih dari 17. Ada gitu airnya mengandung apa?
Iya. Di Oke. sini kan dari bilang sekali ngebor aja. Jadi ini memang fokusnya tetap air bersih dulu dong ya, nggak tumbuh-tumbuhan penanaman pohon Oh masih, penanaman tahun masih. Minggu lalu saya kita bagi-bagi tong sampah di Samosir, masih nanam pohon masih juga di sana di desa wisata. Jadi tergantung kebutuhan wilayah aja gitu loh. Pokoknya gini, kalau misalnya masyarakat hubungi kami, kebetulan Allah kasih rezekinya ya saat itu juga berdasarkan wangsit kayaknya. Kalau wangsitnya ini gitu kan. Iya. Jadi kalau tidurnya miring kanan, bangun tidur minta air bersih. Kalau tidurnya miring kiri, bangun tidur minta halte sampah gitu. Bangunnya tiba-tiba udah tegak gini, oh berarti tanam Enggak bangun-bangun. Wajib penjara ya Allah. Wajib penjara gitu. Belum selesai targetnya. Oke, baiklah. Nanti ke depannya akan ada donasi dan kita akan menunjukkan kepada kalian semua para penonton channel Potret Bisnis beberapa rumah yang membutuhkan donasi. Tapi kita nggak ada niat untuk apa sih namanya? Bedah rumah. Kita nggak ada niat bedah rumah sih. Cuman membantu apa yang dibutuhkan oleh Iya, rumah itu kayak sendiri. pintu, jendela, papan. Nah, sekarang juga kita mau ke program MCK septic tank komunal. Kenapa septic tank komunal? Mungkin ibu-ibu tahu ya, mereka kan lebih nyaman cemplungnya dari rumah. Mereka nggak tahu bahwa ketika nanti banjir kan yang kuning-kuning itu balik lagi. Jadi kalau saya sudah bikin MCK yang tadi ternyata itu nggak efektif. Masyarakat males jalan ke MCK, mereka tetap nyaman MCK-nya tuh ada di rumah sendiri. Jadi nanti mungkin teman-teman dari Potret Bisnis yang mau mengulurkan tangannya, tolong bantu kami niatnya pengen bangun MCK Don't komunal. cry. MCK komunal itu sebenarnya buat kesehatan sama hidup mereka bisa lebih sehat aja. Jadi kalau komunal berarti satu septic tank itu bisa 5 rumah apa 3 rumah gitu loh. Jadi ketika air nanti naik semuanya ada di situ. Nanti ke depannya teknologinya ada, uangnya ada, dari MCK itu mungkin bisa bikin biogas atau apapun. Tapi saat ini di kepalaku adalah ketika air bersihnya sudah ada, tapi MCK-nya septic tank cemplung ke bawah, ya kotor lagi. Gimana kalau misalnya dibikin MCK komunal tadi gitu loh. Nah, tapi ini lagi diskusi sama Allah, gimana? Bisa nggak sih? Iya. Gitu ya. Allah pasti jawab bisa, tapi bisa. waktunya kapan saya nggak tahu. Rezekinya gitu. gimana tuh. Dan kita butuh bantuan kalian semua. Ya. Ibu-ibu juga bantuannya ya. Jangan hanya pikirkan skincare-nya. Itu kami udah pernah mendapat. Pernah ya. Terus kenapa? Itu ada asinnya. Ya itu Pengelolaannya, maintenance masyarakatnya kurang mungkin ya. Oke, ini pertanyaan ini Kak. Kenal sama Pena Melinda nggak? Angelina Sondag. Ya. Oke, terima kasih untuk kalian. Gak usah saya jawab ya. Ntar aku kena habis di-record nggak mau. Oke, saya satu angkatannya Vena Melinda di Putri Indonesia 94. Cuman kalau Vena Melinda badannya masih bagus. Dulu saya langsing, sekarang saya langsung gitu. Angelina Sondag ya. Kalau Angie itu jauh di bawah saya. Saya Putri Indonesia angkatan kedua. Jadi angkatan pertama Mbak Indira Sudiro, angkatan kedua Vena Melinda. Nah, kalau Angie udah 2000-an gitu loh. Angkatan tua aku. Dia coba best friend, no. Siapa? Angie. Angie waktu di karantina aku itu masih. Kita saya pernah punya kegiatan bareng sama Angie waktu di Ekoturism Indonesia. Jadi Angie waktu itu masih Putri Indonesia, saya pelaksananya kita keliling Indonesia sama Angie. Karena tadi bilangnya gini, jangan lu sungging-sungging ya. Jangan. Dijawab. Semuanya dijawab ya Allah. Kena jebak si kakaknya. Tandanya Kasihan adek, beratingnya naik. kena lagi dah gue. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa untuk menonton, like, komen, subscribe, dan share semua video-video kita ya. Aku Juli Rambe. Ya, Dewi Natariningrat. Terima kasih. Berbahagialah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Dewi. Kami telah mendapatkan air bersih. Semoga kami bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih banyak kali. Semoga
program ini bertambah untuk warga kami yang di belakang. Alhamdulillah, tapi kalau bisa ya dibantu lagi lah di belakang itu supaya mereka mendapatkan air seperti kami. Terima kasih banget kami ya Om. Nah, sama Bu Dewi. Jangan lupa kemari ya Bu Dewi. Dah.